Di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi diingat itu para Habib, si Ricik, si Bahar, si Taufik Segaf, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Khazar, gitu loh. Kalian keturunan Andai Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari Gus Fuad Pleret yang ini betul-betul sebuah sajian yang menurut saya begitu dalam dan juga memiliki nilai yang sangat penting untuk kemudian kita teruskan. Kenapa? Karena Gus Fuad pada kesempatan itu ya memberikan pesan-pesan yang begitu keras, tegas, ya. Itu menandakan sebuah bentuk konsistensi daripada Gus Fuad Pleret terhadap bagaimana menjaga tatanan masyarakat dalam konteks kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara, dan bagi siapa saja yang kemudian hendak mengganggu ya kebinekaan kita, maka Gus Fuad dengan tegas akan melawan sampai kapanpun. Dan ini ya sebuah sikap tegas dari Gus Fuad Pleret. Makanya menarik ya untuk kemudian kita coba edukasikan. Nah, seperti apa pesan-pesan daripada Gus Fuad Pleret ini, ya coba kita simak sama-sama. Kemudian apa yang mereka lakukan ya, itu berbahaya untuk kebinekaan kita, untuk keindonesiaan kita. Itu yang menjadi konsennya. Konsen saya itu adalah konsen kebangsaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI, ada yang ganggu, ada yang mau merusak secara halus, secara apa itu langsung atau tidak langsung, saya mendeteksi di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi diingat itu para Habib, si Ricik, si Bahar, si Taufik Segaf, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Khazar, gitu loh. Kalian keturunan Andai Belanda. Jangan macam-macam dengan saya. Saya asli Nusantara. Negara ini didirikan oleh nenek moyang saya, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah dan NU kalian obo-obo juga. Keraton-keraton yang menjadi asal-usul NKRI kalian obo-obo juga. Saya lawan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Ingat, catat itu. Nah ya, jangan macam-macam. Urusan nasab, urusan haplogrip bagi saya nggak penting. Urusan kebangsaan itu nomor 1. Karena hanya dengan cara kita menjaga negara ini, saya bisa menjaga agama saya. Siapa melawan Pancasila, hadapi saya. Siapa melawan Bhinneka Tunggal Ika, hadapi saya. Siapa merasa rasa lebih tinggi, hadapi saya. Maunya apa saya turuti. Gitu aja ya. Ini sudah teriak-teriak, ini sudah ini guyon aja supaya gayanya kayak Imam Unyil gitu lah. Jangan dikira cuma Imam Unyil aja yang bisa teriak-teriak, saya juga bisa gitu loh. Nah, gini, tanah air kita itu dipersonifikasikan oleh pendiri bangsa, bapak pendiri kita sebagai Ibu Pertiwi. Jadi perlakukan sebagai ibu, jaga kehormatan, jangan dibuat tempat menyusun kekacauan. Itu seperti FPI itu ADART-nya aja udah ada khilafah, apa nyebutnya itu NKRI bersyariat khilafah, bukan berdasarkan khalifah apa gitu. Kalian lihat ADART-nya itu udah tanda-tanda pemberontakan. Itu tuh udah pemerintah harus tegas, itu harusnya. Jadi ingatlah, saudara kalian pernah melakukan hal yang sama, yaitu DNA-edit, yaitu Musa al-Munawar, yaitu si Barak-Barak itu habis. Kalian mau coba-coba mengulangi lagi? Ingat itu baik-baik. Aku nggak main-main kalau soal Pancasila. Aku nggak main-main kalau soal Bhinneka Tunggal Ika.
Ya. Hei para Habib, kalian makan dari bumi Nusantara, kalian minum dari airnya Nusantara. Tetapi kalau kalian ingin menipu pribumi Nusantara dengan mengagung-agungkan negeri Yaman dan Tarim, pulang kembali ke sana. Kalau memang negeri itu lebih mulia dan lebih barokah seperti yang kalian dustakan selama ini. Ini saudara-saudaraku Balawi ya, saya masih nganggap kalian saudara. Kalau bukti ilmiahnya bukan keturunan Nabi ya sudah. Toh nasab kalian sampai Sohib Mirbat itu soheh. Udah cukup aja sampai segitu. Nggak usah dalam kehidupan bernegara berbangsa itu bawa-bawa nasab. Berprestasi aja lah gitu ya. Semua anak bangsa di sini sudah banyak nyumbangkan prestasinya tanpa nyinggung-nyinggung nasab. Yang meraih medali Olimpiade kapan bawa nasab? Nggak pernah. Profesor B.J. Habibie itu nggak pernah bawa nasab. Terus ngapain bawa nasab? Jadi nasab itu tinggalan apa ya? Tinggalan era jahiliyah. Zaman orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Ngapain dilestarikan gitu? Oke, kalau internal keluarga nggak apa-apalah. Tapi kalau udah berinteraksi sosial, kita itu semua setara. Yang membedakan itu kompetensinya. Nenek moyang kita mengenal catur warna itu bukan bedakan orang lebih tinggi satu sama yang lain, enggak. Tapi bagaimana keahlian itu mewarnai kehidupan, karena saling melengkapi. Kalau satu negara tentara semua, yang ngasih makan siapa? Kalau yang semua petani, yang beli berasnya siapa? Itulah catur warna dulu. Itu kearifan moyang kita. Jadi tinggalkan kebanggaan tentang nasab. Bahwa nasab itu positifnya adalah menjaga kekerabatan, bukan modal untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu aja dari saya. Cuman begini, tadi yang disampaikan oleh Gus Fuad itu sangat sepakat dan harus disepakati. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Ya, pesan-pesan yang betul-betul tegas, keras, sebagai bentuk konsistensi Gus Fuad Pleret ya terhadap ya kebinekaan kita yang menjadi identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks ya negara Pancasila, yang menjadi sebuah falsafah negara yang sudah final, bahwa NKRI itu sudah selesai, tidak bisa lagi diperdebatkan, dan barang siapa yang mau mengganggu ya tentu ya semua harus ya dihilangkan, dan siapapun itu ya harus dilawan. Dan inilah sikap tegas dari Gus Fuad Pleret ya kepada mereka-mereka yang hendak mengganggu ya kebinekaan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Siapa yang hendak mengganggu ideologi Pancasila ya dengan label-label agama sekalipun, ya kita sering mendengar bahwa selama ini Habib Rizik itu sering menggaungkan konsep negara ya Indonesia negara syariah, negara bersyariah, yang tentu itu bertolak belakang dengan prinsip negara Pancasila yang mengayomi semua agama. Dan saya kira memang menarik apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini sebagai sebuah edukasi dan pesan moral kepada generasi kita untuk tetap konsisten dalam menjaga kebinekaan dalam rumah besar yang namanya Indonesia, yang mengayomi melindungi seluruh ya masyarakat warga bangsa yang berbeda-beda agama, suku, kepercayaan, budaya dan identitas lainnya, tetapi tujuannya adalah satu, yakni negara Indonesia, tujuan-tujuan pembangunan nasional kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.